Assalamualaikum anak-anak. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Hari ini kita akan belajar aljabar. Anak-anak, siapakah Bapak Aljabar itu? Sekitar tahun 780 Masehi, Al-Khwarizmi. Beliau seorang ahli matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Persia. Nah, karena pengaruhnya yang sangat besar di bidang aljabar, Al-Khwarizmi dijuluki sebagai Bapak Aljabar. Tujuan pembelajaran: 1. Mengenal bentuk aljabar dari masalah kontekstual. 2. Menjelaskan dan menentukan variabel, koefisien, konstanta, dan suku. 3. Menentukan hasil dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bentuk aljabar. Anak-anak, adakah manfaat aljabar dalam kehidupan sehari-hari? Ya, benar, tentu ada. Salah satunya untuk mengatur uang saku kita. Permasalahan nyata dalam bentuk aljabar. Contoh soal, harga 3 buah buku dan 5 pensil adalah Rp42.000. Jika harga sebuah buku adalah 3 kali harga sebuah pensil, tentukanlah harga masing-masing pensil dan buku. Penyelesaian: misalkan harga sebuah pensil sama dengan X rupiah, maka harga 5 pensil sama dengan 5X rupiah. Harga sebuah buku adalah 3 kali harga sebuah pensil, maka harga sebuah buku sama dengan 3X rupiah. Jadi harga 5 buah pensil sama dengan 5X rupiah. Harga 3 buah buku sama dengan 9X rupiah. Sehingga bentuk aljabarnya adalah 5X ditambah 9X sama dengan Rp42.000. Maka 5X ditambah 9X sama dengan Rp42.000. 14X sama dengan Rp42.000. X sama dengan Rp42.000 dibagi 14. X sama dengan 3.000. Jadi 5 dikali 3.000 15.000, ditambah 9 dikali 3.000 27.000, maka hasilnya 42.000. Anak-anak, yuk simak materinya. Pengertian aljabar. Aljabar adalah ilmu yang mempelajari simbol-simbol matematika dan aturan untuk memanipulasi simbol-simbol ini. Aljabar merupakan salah satu cabang matematika yang mempelajari tentang penyederhanaan serta pemecahan masalah menggunakan simbol. Bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah teknik yang digunakan untuk menyajikan masalah matematika dengan menggunakan simbol. Contoh: ibu membeli 3 kg jeruk dan 2 kg mangga di pasar seharga Rp60.000. Misalkan jeruk sama dengan J, mangga sama dengan M, maka bentuk aljabarnya adalah 3J ditambah 2M sama dengan 60.000. Agar lebih jelas, perhatikan percakapan ilustrasi berikut. Halo Billy. Halo Santi. Kelihatannya kamu membeli banyak buah ya? Iya, saya membeli 4 apel dan 2 jeruk. Kamu sendiri beli apa saja? Saya hanya membeli 2 apel dan 1 jeruk. Dari percakapan tersebut, maka Billy 4 apel ditambah 2 jeruk, sedangkan Santi 2 apel ditambah 1 jeruk. Nah, anak-anak, jika apel kita ibaratkan sebagai X dan jeruk kita ibaratkan sebagai Y, maka 4 apel ditambah 2 jeruk sama dengan 4X ditambah 2Y. Sedangkan 2 apel ditambah 1 jeruk sama dengan 2X ditambah 1Y.
atau 2x ditambah y. Anak-anak, selanjutnya perhatikan bentuk aljabar. 5x ditambah 2. 5 sebagai koefisien, x sebagai variabel, dan 2 sebagai konstanta. Anak-anak, ayo jawab latihan soal berikut. Hari ini Ato akan memanen buah duren yang jatuh dari pohonnya. Ternyata hasil panen duren hari ini cukuplah banyak, sehingga untuk membawanya Ato perlu memasukkan buah duren tersebut ke dalam keranjang terlebih dahulu. Dan Ato hanya memiliki 2 buah keranjang. Ternyata setelah dimasukkan ke dalam keranjang, ada 6 buah duren yang belum dimasukkan karena tidak muat. Sebab satu keranjang hanya memuat 10 buah duren. Bisakah kalian membuat bentuk aljabar dari banyaknya duren Ato? Selanjutnya, unsur-unsur bentuk aljabar. Yang pertama ada variabel. Variabel atau kadang juga disebut peubah adalah lambang yang menggantikan suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Setiap hari Minggu, Ibu Kiki menyediakan makanan-makanan yang spesial di rumah. Di antaranya ada bakpao, donat, dan mochi. Lihatlah anak-anak, di sini kita memiliki 3 mangkuk bakpao, 2 piring donat, dan 1 piring mochi. Pada tiap mangkuk dan piring ini, kita belum tahu kan berapa jumlah bakpao, donat, mochi tersebut. Suatu hal yang belum diketahui nilainya itu berkaitan dengan bentuk aljabar loh. Simbol yang melambangkan suatu hal yang belum diketahui nilainya disebut variabel. Jika bakpao sama dengan X, donat sama dengan Y, mochi sama dengan Z, maka 3 mangkuk bakpao sama dengan 3X, 2 piring donat sama dengan 2Y, 1 piring mochi sama dengan Z. Anak-anak, itulah yang dinamakan variabel. Lalu, apa yang disebut dengan koefisien dan konstanta? Perhatikan contoh berikut. 5x ditambah 3. Koefisien adalah bilangan pada suatu bentuk aljabar yang memuat variabel. Dalam contoh ini, 5 merupakan koefisien. Konstanta adalah bilangan pada suatu bentuk aljabar yang tidak memuat variabel. Dalam contoh ini, 3 merupakan konstanta. Anak-anak, sekarang kita akan mempelajari suku. Pada suku, kita akan mengenal banyak suku, suku sejenis, dan juga tak sejenis. Suku adalah bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Pada contoh 5x ditambah 3 terdiri dari 2 suku. Suku pertama 5x dan suku yang kedua 3. Pada aljabar, banyak suku memiliki istilah atau nama lain. 1 suku monomial, 2 suku binomial, 3 suku trinomial, 4 suku atau banyak polinomial. Anak-anak, dalam contoh ini 2x memiliki 1 suku, 2x ditambah 1 memiliki 2 suku, 3x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 1 memiliki 3 suku, 4x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 1 memiliki 4 suku. Selanjutnya, suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel sama. Sedangkan suku tak sejenis adalah suku yang memiliki variabel tidak sama. Baiklah anak-anak, sekarang sudah bisa membedakan antara suku sejenis dan tak sejenis. Selanjutnya, perhatikan tabel berikut. 7x, 4x, dan 5x merupakan suku sejenis. 5x kuadrat
6x kuadrat dan 7x kuadrat merupakan suku sejenis. 4x y kuadrat, 5x kuadrat y, dan 5x pangkat 3y merupakan suku tidak sejenis. Dan contoh-contoh lainnya bisa kita perhatikan dalam tabel ini. Perlu kalian ingat, operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bentuk aljabar. Yang pertama ada penjumlahan bentuk aljabar. Apa yang kalian ketahui tentang operasi penjumlahan bentuk aljabar? Operasi penjumlahan dalam bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku yang sejenis. Cara menjumlahkan bentuk aljabar dengan menjumlahkan koefisien suku sejenis. Anak-anak, perhatikan contoh berikut. Suatu hari, Ibu Kiki dan Pak Budi bertemu di supermarket. Keduanya hendak membeli sesuatu. Mula-mula Ibu Kiki membeli 3 apel. Lalu beberapa menit kemudian Ibu Kiki membeli lagi 2 apel. Sedangkan Pak Budi mula-mula hanya membeli 3 apel. Namun beberapa menit kemudian ia melihat mainan bola plastik dan teringat pada kedua anaknya. Sehingga Pak Budi membeli 2 mainan bola plastik tersebut. Anak-anak, misalkan apel Ibu Kiki kita ibaratkan sebagai A, maka 2 apel ditambah 3 apel sama dengan 5 apel. Atau 2A ditambah 3A sama dengan 5A. Selanjutnya, misalkan apel Pak Budi kita ibaratkan sebagai A dan bola kita ibaratkan sebagai B, maka 3 apel ditambah 2 bola sama dengan 3A ditambah 2B. Cukup sampai di sini saja, karena apel dan bola tidak memuat variabel yang sama. Baiklah anak-anak, sederhanakan bentuk berikut. 3A ditambah 2B ditambah 4A ditambah 4B. Jawab, 3A ditambah 2B ditambah 4A ditambah 4B sama dengan 3A ditambah 4A ditambah 2B ditambah 4B sama dengan 7A ditambah 6B. Yang kedua, pengurangan bentuk aljabar. Apa itu operasi pengurangan bentuk aljabar? Operasi pengurangan pada bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku yang sejenis. Perhatikan contoh berikut. Ibu membawa 4 gelas berisi kopi, kemudian dibagikan untuk ayah dan kakak, masing-masing 1 gelas. Jadi ada 2 gelas berisi kopi yang belum diminum, yaitu untuk ibu dan adik. Baiklah anak-anak, misalkan gelas kita ibaratkan sebagai X, maka 4 gelas dikurangi 2 gelas sama dengan 2 gelas. Atau 4X dikurangi 2X sama dengan 2X. Simak yuk ilustrasi berikut ini. Pada hari Senin, Tika pergi membeli 4 pizza dan 2 burger. Sesampai di rumah, Tika memberikan 2 pizza kepada adiknya. Lalu di sore hari, Tika kembali membeli lagi 3 pizza dan 5 burger. Jadi ada berapa total pizza dan burger Tika punya saat ini? Kemudian dari ilustrasi ini bahwa Tika memiliki 4 pizza dan 2 burger. Lalu 2 pizza diberikan kepada adiknya. Lalu Tika membeli lagi 3 pizza dan 5 burger. Sehingga kita dapat mengubahnya dalam bentuk aljabar. Misalkan pizza sama dengan X dan burger sama dengan Y, maka 4X ditambah 2Y dikurangi 2X ditambah 3X ditambah 5Y, hasilnya dalam kurung 4X dikurangi 2X ditambah 3X ditambah dalam kurung 2Y ditambah 5Y.
Hasil akhirnya 5x ditambah 7y. Selanjutnya, operasi perkalian bentuk aljabar. Perlu kalian ingat bahwa pada perkalian bilangan bulat berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, yaitu A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A dikali C. Dan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan, yaitu A dikali dalam kurung B dikurangi C sama dengan dalam kurung A dikali B dikurangi dalam kurung A dikali C untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C. Sifat ini juga berlaku pada perkalian bentuk aljabar. Perhatikan contoh berikut. X dikali X ditambah X dikali Y ditambah Y dikali X ditambah Y dikali Y sama dengan X kuadrat ditambah XY ditambah XY ditambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Kemudian X dikali A ditambah X dikali B sama dengan AX ditambah BX. Sekarang kita akan membahas contohnya dalam sebuah permasalahan. Pak Kardi memiliki sawah yang berbentuk persegi panjang dengan panjang 4x ditambah 2 cm dan lebar 2x ditambah 1 cm. Berapakah luas sawah Pak Kardi? Penyelesaian. Diketahui panjang 4x ditambah 2 cm, lebar 2x ditambah 1 cm. Ditanyakan, berapakah luas sawah Pak Kardi? Jawab, luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar, sama dengan dalam kurung 4x ditambah 2 dikali dalam kurung 2x ditambah 1 sama dengan 4x dikali 2x ditambah 4x dikali 1 ditambah 2 dikali 2x ditambah 2 dikali 1 sama dengan 8x kuadrat ditambah 4x ditambah 4x ditambah 2 sama dengan 8x kuadrat ditambah 8x ditambah 2 cm persegi. Jadi luas sawah Pak Kardi adalah 8x kuadrat ditambah 8x ditambah 2 cm persegi. Anak-anak, selanjutnya latihan soal perkalian. Pak Kalo merupakan petani ikan air tawar di desa Karangwangi. Ia memiliki kolam ikan nila dan kolam ikan lele. Ikan nila diletakkan pada kolam yang permukaannya berbentuk persegi, sedangkan ikan lele diletakkan pada kolam yang permukaannya berbentuk persegi panjang. Pada musim gugur, kolam harus ditutup dengan jaring untuk mempermudah membersihkan daun yang jatuh. Anak-anak, bisakah kalian membantu Pak Kalo untuk menentukan luas jaring yang dibutuhkan untuk menutupi kolam ikan nila dan kolam ikan lelenya? Jika diketahui kolam ikan lele memiliki lebar X meter dan panjang 3 ditambah X meter, sedangkan kolam ikan nila memiliki panjang sisi P dikurangi 3 meter. Anak-anak, selanjutnya operasi pembagian bentuk aljabar. Hasil bagi dua bentuk aljabar dapat kalian peroleh dengan menentukan terlebih dahulu faktor sekutu masing-masing bentuk aljabar, lalu melakukan pembagian pada pembilang dan penyebutnya. Pembagian variabel dengan koefisien 10x dibagi 2 sama dengan dalam kurung 10 dibagi 2 x sama dengan 5x. 20y
dibagi 5 sama dengan dalam kurung 20 dibagi 5 Y sama dengan 4Y. Selanjutnya pembagian variabel dengan variabel. X pangkat 9 dibagi X pangkat 6 sama dengan X pangkat dalam kurung 9 dikurangi 6 sama dengan X pangkat 3. Y pangkat 4 dibagi Y pangkat 2 sama dengan Y pangkat dalam kurung 4 dikurangi 2 sama dengan Y pangkat 2. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal operasi pembagian bentuk aljabar. Jika luas keramik kamar mandi Bu Rahmi yang berbentuk persegi panjang adalah M kuadrat ditambah 5M dikurangi 50 cm persegi, maka tentukan lebar keramik jika panjang keramik tersebut M ditambah 10 cm. Penyelesaian. Diketahui luas sama dengan M kuadrat ditambah 5M dikurangi 50 cm persegi, panjang sama dengan M ditambah 10 cm. Ditanya, tentukan lebar keramik. Jawab, luas persegi panjang sama dengan P dikali L. M kuadrat ditambah 5M dikurangi 50 sama dengan M ditambah 10 dikali L. L sama dengan M kuadrat ditambah 5M dikurangi 50 dibagi M ditambah 10. Terlebih dahulu kita faktorkan pembilangnya. Jadi L sama dengan dalam kurung M dikurangi 5 dikali dalam kurung M ditambah 10 dibagi dalam kurung M ditambah 10. Kita bagi bilangan yang sama, maka L sama dengan M dikurangi 5. Jadi lebar keramik kamar mandi Bu Rahmi adalah M dikurangi 5 cm. Latihan soal pembagian bentuk aljabar. Setiap bulan orang tuamu memberikan uang saku sebesar Rp300.000 sebagai saku bulanan. Jika dalam sebulan itu kamu harus menyisakan uang jajan dalam jumlah yang sama, maka berapakah jumlah uang yang kamu pakai untuk jajan selama sebulan tersebut? Sajikan dalam bentuk aljabar. Anak-anak, semangat ya dalam mengerjakannya. Yeay, finish. Halo anak-anak yang hebat. Kesimpulan. 1. Aljabar adalah ilmu yang mempelajari simbol-simbol matematika dan aturan untuk memanipulasi simbol-simbol. 2. Bentuk aljabar adalah teknik yang digunakan untuk menyajikan masalah matematika dengan menggunakan simbol. 3. Unsur-unsur bentuk aljabar yaitu variabel, koefisien, konstanta, suku, di mana di dalamnya ada banyak suku, suku sejenis dan tidak sejenis. 4. Operasi penjumlahan dalam bentuk aljabar hanya dapat dilakukan oleh suku yang sejenis. 5. Operasi pengurangan dalam bentuk aljabar hanya dapat dilakukan oleh suku yang sejenis. 6. Operasi perkalian dalam bentuk aljabar berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. 7. Operasi pembagian dalam bentuk aljabar dengan menentukan faktor persekutuannya terlebih dahulu, kemudian melakukan pembagian terhadap pembilang dan penyebutnya. Anak-anak, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.